Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asma Sabrina Sofia dengan NIM K81200067, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini FKIP UNS dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat suatu video tutorial untuk membuat video pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis TIK. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, untuk tutorial pembuatan video pembelajaran di aplikasi KineMaster itu seperti apa sih? Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Nah, teman-teman, dalam membuat video pembelajaran, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita membuat terlebih dahulu storyboard pembelajaran. Storyboard pembelajaran ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam melakukan video pembelajaran. Jadi kita mengetahui apa saja sih urutan-urutan dalam melakukan video pembelajaran itu, mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Seperti yang ada di sini. Nah, di sini tuh kita sajikan dalam bentuk tabel. Di kolom pertama itu ada frame, kemudian ada gambar, kemudian ada aksi, ada cover suara atau teks, dan juga ada durasi di videonya. Nah, dalam tahap pembukaan di sini kita ada di frame 1 itu kita menampilkan terlebih dahulu identitasnya. Kita berikan logo, identitas logonya, logo sekolah. Kalau di sini saya menggunakan logo UNS dan logo PG PAUD UNS. Kemudian kita menampilkan sub-sub tema hari ini. Sub-sub tema pembelajarannya itu apa? Binatang ternak, ayam. Kemudian jadwal pertemuan ketiga minggu ke-10. Sasaran usianya itu untuk TKB usia 5-6 tahun. Kemudian di bagian teks dapat kita lihat di sini dengan durasinya itu 10 detik. Kemudian di slide frame kedua itu kita menampilkan kalimat sub tema pembelajaran binatang ternak, dan juga kita tampilkan beberapa gambar dari binatang ternaknya supaya nanti anak-anak bisa menyebutkan juga binatang ternak itu apa aja sih, seperti itu. Kemudian di frame ketiga kita sudah mulai masuk ke pembelajarannya, tapi masih di kegiatan inti untuk persepsi. Nah, di sini kita menampilkan kata ayam dan ejaannya ayam itu seperti apa. AYAM, seperti itu, dengan durasinya itu 5 detik. Nah, kita masuk ke kegiatan inti pada frame 4. Di sini udah mulai masuk frame 4, frame 5, frame 6, kemudian frame 7, frame 8 itu udah masuk ke kegiatan inti. Di sini itu menyajikan kegiatan inti kita itu mau ngapain saja. Kalau saya di sini di frame 4 itu kegiatannya menirukan gerakan ayam, kemudian di frame 5 menyebutkan ciri-ciri ayam dan juga menjelaskannya. Kemudian yang ke-6, frame ke-6 itu menampilkan suara ayam berkokok. Kemudian di frame ke-7 itu kita menjelaskan tentang proses perkembangan ayam. Di frame 8 itu menjelaskan tentang gerak dan lagu tek-otek anak ayam dengan dilampirkan video lagunya. Nah, di sini lalu untuk kegiatan penutupnya itu sudah terdapat 2 frame di frame 9 dan juga frame ke-10. Di frame 9 itu tentang bercerita kegiatan hari ini, dan juga di frame ke-10 itu ucapan terima kasih dan sampai jumpa di esok hari. Nah, dengan adanya ini kan udah runtut ya teman-teman dalam pembuatan storyboardnya. Jadi akan memudahkan kita dalam membuat video pembelajarannya juga. Selanjutnya, kita simak tutorial dalam membuat video pembelajaran melalui aplikasi KineMaster. Oke, tahapan pertama yaitu pastikan di handphone kita itu sudah terdownload aplikasi KineMaster. Setelahnya dapat kita klik aplikasi KineMasternya. Tunggu sebentar. Lalu kita ini kan ada menu Home, Mix, Buat, dan juga Saya. Nah, kita ke menu Buat, kemudian klik proyek baru. Lalu nama proyek ini kita isi dengan judul media kita, yaitu media Kenali Aku. Selesai. Kemudian untuk aspek rasio ini dapat dipilih. Di sini saya menggunakan aspek 16:9. Lalu kita klik buat. Nah, ini adalah tampilan dari KineMasternya, yang dimana kita dapat memilih terlebih dahulu media yang akan kita masukkan ke situ. Nah, sesuai yang ada di storyboard, di frame pertama kita akan menampilkan identitasnya terlebih dahulu. Di sini kita klik Canva, kemudian kita klik yang slide ini. Nah, lalu kita klik X
Nah, di sini kan udah ada nih, kita udah menampilkan identitas berupa ada logo UNS, kemudian logo PG PAUD, kemudian ada sub-sub temanya, jadwal pertemuannya, sasaran usia TKB yaitu 5 sampai dengan 6 tahun, dan juga ada gambar nih tentang ayam gitu. Nah, lalu di sini juga guru dapat menambahkan cover suara yaitu seperti ini. Halo, berjumpa lagi dengan anak-anak TKB pada pertemuan ketiga minggu ke-10. Hari ini kita akan belajar tentang binatang ternak ayam. Nah, lalu masuk ke frame yang kedua, yaitu kita klik media, kemudian klik Canva, dan juga kita klik binatang ternak. Nah, di slide kedua ini, di frame kedua ini, guru dapat menyampaikan. Sebelumnya, kita akan mengenal berbagai macam binatang ternak, yaitu ada bebek, ada ayam, ada kelinci, ada sapi, ada kambing, dan ada banyak lagi binatang ternak. Lalu, di frame ketiga, dapat kita tambahkan mengenai tulisan ayam, karena di sini guru akan mengajak anak untuk menyebutkan huruf pembentuk kata ayam, yaitu terdiri dari kata A, Y, A, dan M. Nah, guru dapat menyampaikan kepada anak seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengenal huruf pembentuk kata ayam, yaitu A, Y, A, M. Ayam. Lanjut, di frame keempat. Di frame keempat ini untuk menirukan gerakan ayam. Di sini kita klik ini. Oke, kemudian, nah di storyboard itu kan ada tulisan video gerakan ayam. Jadi di sini kita tambahkan video mengenai gerakan ayam. Nah, lalu pada frame yang menirukan gerakan ayam ini dapat kita tambahkan lapisan, kemudian kita tambahkan media karena kita akan menambahkan video dalam frame tersebut. Nah, lalu kita klik album, kita klik video yang ini. Oke, nah karena durasinya ini lebih panjang, maka gambar yang menirukan gerakan ayam itu dapat kita tarik sampai video itu berakhir ya. Nah, kemudian untuk videonya, ini kita dapat atur sesuai dengan pasnya atau tidaknya ya, supaya dapat terkesan rapi gitu. Nah, jika sudah di sini, guru akan memaparkan video gerakan ayam dan meminta anak untuk melakukan kegiatan praktik gerakan ayam secara bersama-sama. Lalu di frame yang kelima, itu kita mengenal ciri-ciri ayam. Jadi kita akan memasukkan slide ciri-ciri ayam. Nah, kemudian kita dapat tambahkan lapisan lagi karena kita mau memasukkan gambar ayam. Kita klik download, kemudian kita masukkan gambar ayam. Nah, ini kita sesuaikan dulu gambarnya. Oke. Nah, jika dirasa sudah cukup, lalu kita bisa tambahkan teks, yaitu klik lapisan, kemudian klik teks. Nah, di sini kita memasukkannya satu persatu. Ayam itu mempunyai jengger. Nah, ini kita letakkan di sini. Warnanya kita ganti hitam. Lalu, tambah lagi ada mata. Lalu ada ekor. Lalu dia juga mempunyai paruh.
ayam juga mempunyai sayap. Dan yang terakhir, ayam mempunyai Nah, di sini kita tambahkan dulu untuk tulisan mengenai bagian-bagian dari ayam. Kita bisa sesuaikan dulu. Nah, karena jika dilihat kan tulisannya sama gambarnya itu kurang mendetail itu di bagian mananya, maka dapat kita tambahkan untuk tanda panah supaya lebih mudah dalam mengingatnya. Nah, ini kita pas-paskan dulu dengan tempatnya. Kemudian kita kenaikin, kemudian kita paskan seperti ini ya. Lalu kita tambahkan lagi, atau bisa juga nih kita duplikat. Kita tambahkan. Ini baunya kecil banget, tapi kok. Nah, ini kita pindah deh. Nah, jika ini sudah ada semua, maka guru bisa menyampaikan. Yang pertama, kita akan mengenal ciri-ciri ayam. Bagian-bagian ayam itu ada apa aja sih? Jadi, ayam itu mempunyai 2 mata, kemudian ada jengger, ada paruh, ada badan, ada ekor, ada sayap, dan mempunyai 2 kaki. Nah, seperti itu. Setelah mengenal ciri-ciri ayam, selanjutnya di frame ke-6 itu akan menampilkan tentang suara ayam berkokok. Nah, kita ke menu Canva, kemudian klik suara ayam berkokok. Karena kita akan menampilkan contoh video dari ayam berkokok, jadi kita akan menambahkan lapisan media lagi, yaitu di menu album. Kemudian kita klik video ini, kita paskan. Durasinya kita panjangkan sesuai dengan videonya. Kita klik pangkas karena kita akan membagi ini. Pangkas kanan. Nah, untuk bagian bawahnya juga karena kita akan menyamakan ukurannya, jadi kita klik pangkas kanan juga. Nah, di sini guru dapat menyampaikan seperti ini. Sekarang kita akan mengenal suara ayam berkokok. Kira-kira suara ayam berkokok itu seperti apa ya anak-anak? Kita lihat video berikut ya. Nah, oh ya, untuk menambahkan audio, kita dapat mengklik rekaman. Nah, selanjutnya di frame ke-7, kita akan menampilkan proses perkembangan ayam. Proses perkembangbiakan ayam. Proses perkembangbiakan ayam itu karena prosesnya akan panjang, jadi kita agak panjangkan untuk durasi di frame ini. Lalu kita akan menambahkan lapisan media. Proses perkembangbiakan ayam itu dimulai dari telur,
kita insert gambar telur. Nah, sini. Untuk durasinya kita samakan dengan ini ya. Lalu agak kita beri jarak, kita insert gambar setelah telur, kemudian telur itu akan menetas. Ini kita pangkas dulu ya gambarnya supaya lebih bisa membesar gambarnya nanti. Lalu kita klik previewnya dulu. Untuk durasi sama kita akan panjangkan. Kita agak besarkan gambarnya. Untuk yang telur kita turunkan dikit. Kemudian ada ayam di sini. Lalu kemudian kita tambahkan dengan yang ketiga, itu ada yang namanya. Yang ketiga, setelah telur menetas itu akan menjadi anak ayam. Nah, ini juga kita pangkas sedikit gambarnya. Udah. Durasinya kita samakan. Gambarnya kita sesuaikan. Sebentar, supaya lebih baik, saya tata dulu untuk penataannya. Nah, setelah telur anakan ayam, lalu yang terakhir itu akan menjadi ayam dewasa atau akan menjadi ayam. Kita insert gambar ayamnya. Dengan durasinya disamakan. Oke. Kita pangkas sedikit. Jangan lupa kita beri penghubung, yaitu tanda panah. Nah, kenapa di tutorial ini saya menggunakan gambar? Karena anak usia dini itu lebih cenderung untuk mengenal gambar daripada tulisan. Jadi akan gampang diingat oleh anak. Kita tambahkan kita tambahkan panah. Namun di sini panahnya kita isiin sela-sela antara ini ya. Nah, kita musim mulai ini sampai di akhir juga. Kita sesuaikan. Masih kurang besaran. Nah, lalu setelah ini di sini ya berarti kita insert lagi panahnya. Durasi. Lalu kita insert lagi di bagian sini, yaitu panah. Nah, sudah. Lalu yang terakhir di bagian ayam dewasa, dia juga bisa nih, jika nanti ayamnya itu ayam betina, dia juga akan bisa menghasilkan telur. Jadi kita tambahkan panah di sini juga. Nah, seperti itu. Nah, karena ini sudah, maka dalam proses perkembangbiakan ayam, guru bisa menyampaikan seperti ini. Jangan lupa untuk klik record. Dalam proses perkembangbiakan ayam, yang pertama itu adalah telur. Telur akan menetas, lalu akan menjadi anak ayam, dan yang terakhir akan menjadi ayam dewasa. Nah, jika ayamnya ini adalah ayam betina, maka ayam betina itu mampu untuk menghasilkan telur lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di frame nomor 8 itu akan menampilkan gerak dan lagu tekotek anak ayam. Jadi kita klik ini. Lalu kita tambahkan lapisan, karena di sini kita akan menampilkan audio dari lagu tersebut. Jadi klik album, lalu klik audionya. Seperti biasa, untuk frame-nya, durasinya kita sesuaikan dengan durasi video dari lagunya. Sudah. Nah, jika sudah, guru dapat menyampaikan kepada anak. Nah, setelah mengenal proses perkembangbiakan ayam, sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan gerak dan lagu dari tekotek anak ayam. Siapa yang tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ya, dan juga anak-anak dapat berkreasi untuk melakukan gerak dan lagu.
Nah, setelah itu kita masuk ke frame nomor 9. Frame nomor 9 yaitu kita memasuki bagian penutup. Kita klik bagian setelah melakukan kegiatan inti, kita melakukan kegiatan penutup yang dimulai dengan bercerita kegiatan hari ini. Dalam kegiatan bercerita kegiatan hari ini, guru dapat menyampaikan sebagai berikut. Klik record, lalu nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar pada hari ini. Tadi kita belajar apa saja ya? Iya, betul. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri ayam, suara ayam, gerakan ayam, dan kita sudah bernyanyi bersama lagu Tek-Kotek Anak Ayam. Nah, jika recordnya sudah selesai, maka dapat kita save. Kemudian, kita masuk ke frame 10, yaitu adalah menampilkan kalimat terima kasih dan sampai jumpa besok. Nah, dalam frame ke-10 ini, guru dapat menyampaikan sebagai berikut. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pada hari ini dan sampai jumpa esok hari. Lalu, setelah video pembelajaran ini selesai dibuat, jangan lupa untuk kita lihat terlebih dahulu apakah video yang kita buat ini sudah sesuai atau belum dengan mengklik tombol di sini. Kita lihat bareng-bareng. Oke, berikut. Pertama, berdirilah dengan tegak. Kedua, tekuk kedua siku di samping badan. Ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah secara perlahan. Terakhir, lakukan gerakan secara cepat. Nah, itulah cara melakukan gerak ayam mengepakkan sayap. Ini kita cepatkan saja ya. Nah, atau di bagian mustalakisnya ini dapat kita hilangkan juga, atau boleh seperti ini juga boleh. Kita perpendek aja durasinya. Nah, lanjut. Nah, kita juga dapat menambahkan transisi nih teman-teman. Transisinya itu misal dari frame 1 ke frame 2 ini dapat kita tambahkan transisinya, kayak peralihannya gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kita klik ya. Lalu misal kita klik perjalanan dan kegiatan nih. Seperti apa sih? Tuh, seperti itu teman-teman. Atau transisi teks atau sentimental nih. Nah, dia akan berubah. Nah, kita buatnya di depan saja ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk tutorialnya. Kita sudah selesai membuat video pembelajarannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mengekspor video yang sudah kita buat. Oh iya, jika teman-teman itu mengunduh di Play Store atau aplikasi pengunduh yang lainnya, itu belum pro ya teman-teman. Jadi seperti kayak saya
seperti sama kayak punya saya, itu masih ada logo KineMaster-nya di sini. Dan itu dapat kita hapus dengan kita mengupgrade KineMaster kita menjadi KineMaster Pro. Tapi tidak apa-apa, karena itu tidak akan mengganggu prosesnya. Lalu, selanjutnya kita akan mendownload video yang sudah kita edit ini dengan cara klik ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan nih, kita mau seberapa ya, gitu. Di sini saya ambil yang resolusinya HD 720p dengan laju bingkainya 30. Nah, ini juga kita dapat atur nih, rendah ke tingginya mau berapa, misal saya mau ke sini aja deh. Itu juga akan mengaruhi ke laju bit dan juga kira-kira sebesar berapa ya nanti, gitu. Lalu kita klik simpan sebagai video. Kita lewati. Nah, di proses menyimpan ini, usahakan untuk tetap berada dalam layar KineMaster-nya, gitu. Kita tunggu sampai proses penyimpanan ini selesai. Nah, mungkin sambil menunggu ini, saya dapat menyimpulkan bahwa di KineMaster ini kita dapat melakukan dan membuat video pembelajaran yang menarik, kemudian yang inovatif juga, yang bisa kita sampaikan untuk anak usia dini. Supaya anak usia dini ini tidak bosan dalam kegiatan belajarnya, kemudian dapat lebih tertarik untuk belajar karena melalui video gitu. Jadi, dan di aplikasi KineMaster ini juga mudah banget pengaplikasiannya. Nah, jika sudah seperti ini, maka video kita sudah tersimpan nih teman-teman. Tersimpannya itu, coba kita cek dulu ke galeri. Nah, ini ya, sudah tersimpan ya teman-teman. Kita coba play. Nah, udah bisa ya teman-teman. Nah, itu tadi tutorial video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Bisa teman-teman ikutin. Dan juga mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.